Di keesokan harinya, Ye Han, Tang Haibin dan Yun sampai di bandara Dianan. Wah, akhirnya sudah sampai di Dianan, ucap Yun. Ia terlihat sangat senang. Seketika itu Tang Haibin berbisik kepada Ye Han. Han, aku dengar industri pelayanan ini sangat khas, apa mau mencobanya? Ye Han pun menjawab, tidak baik kan, Yun masih ada di sini. Terlihat Yun kesal mendengar percakapan mereka berdua dan berkata di dalam hati. Dasar dua bajingan ini. Yun pun menginjak kaki mereka berdua sambil berkata, dasar cabul. Terlihat mereka berdua pun kesakitan karena diinjak kakinya oleh Yun. Aduh, kakiku, ini bukan urusanku. Ye Han menghampiri Yun sambil berkata, Yun, aku sudah salah, kamu maafkanlah aku. Aku bilang kalian jangan bermesraan lagi, kapan orang yang menjemput kita akan sampai? Ucap Tang Haibin. Seketika itu seseorang datang dan berkata, Hei, bukankah itu adik Yun? Tidak menyangka kita bertemu, kamu juga kemari. Kita berdua benar-benar berjodoh ya. Pemuda itu bernama Ning Feng. Yun pun menjawab, ternyata tuan muda Ning dari grup perhiasan Ning. Kalian juga tertarik dengan festival pertandingan batu kali ini. Seketika itu Ning Feng mendekat ke Yun sambil mendorong Ye Han dan Tang Haibin. Tentu saja aku tertarik. Nona Yun, bertemu berarti berjodoh. Bagaimana kalau menaiki mobilku saja? Sambil memegang tangan Yun, mereka pun melihat mobil yang dikendarai Ning Feng. Terlihat ada foto wanita seksi di bodi mobil Ning Feng. Tidak perlu, orang yang menjemputku akan segera sampai. Ucap Yun. Ning Feng mencoba merayu Yun lagi. Tidak perlu sungkan adik Yun, kita bisa makan bersama. Lalu pergi ke vilaku, bersama membiarkan impian hidup. Seketika itu Ye Han menghentikan Ning Feng sambil menerkam tangannya. Tangan mesummu ini pegang kemana? Ning Feng mencoba mengancam Ye Han. Bocah tengik, siapa kamu? Apa hubungannya denganmu? Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Ye Han pun melepaskan tangan Ning Feng dan menerbangkannya ke mobilnya sambil berkata. Aku adalah kekasih Yun, tentu saja ada hubungannya denganku. Sambil memegang pundak Yun, Yun pun bertanya ke Ye Han. Ye Han, sejak kapan aku jadi pacarmu? Ye Han pun menjawab, kenapa? Apa kamu keberatan dengan perkataanku tadi? Sambil mengecup bibir nona besar Yun. Dengan spontan Yun mendorong Ye Han karena malu sambil berkata, kamu jahat sekali, Han kamu hebat, aku sudah mempelajari jurus presdir sombong mencium. Ucap Tang Haibin. Terlihat Ning Feng pun kesal melihat Yun dicium oleh Ye Han dan berkata, sialan, kalian dua orang rendahan malah bermesraan di hadapanku, apa menganggap aku tidak ada? Tang Haibin pun menjawab perkataannya sambil mengejek dia. Mereka pria tampan dan wanita cantik memang terlahir menjadi pasangan. Apa kamu punya tempat untuk menentangnya? Ning Feng pun marah dan memberi perintah kedua pengawalnya. Bao dan Hu kalian maju. Aku ingin kedua bajingan ini berlutut dan meminta ampun padaku. Baik tuan, ucap mereka berdua. Ye Han, aku mengandalkanmu, ucap Tang Haibin ke Ye Han. Terlihat dua pengawal itu melancarkan serangannya ke arah Ye Han sambil berkata. Berlutut dan meminta ampun dengan patuh atau kamu akan mati. Terlihat Ye Han dengan santainya menjawab. Orang yang meminta ampun seharusnya kalian. Ia dengan cepat sudah menumbangkan dua pengawal Ning Feng. Ayah. Kami sudah salah, ampunilah kami. Ucap mereka berdua ke Ye Han. Ning Feng pun terkejut dan berkata, situasi apa ini? Ye Han pun mengeluarkan belati naganya sambil berkata, selanjutnya adalah giliranmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Ning Feng. Ye Han pun berkata, tentu saja membantumu menggantikan pakaian. Sambil menebas pakai Ning Feng. Sudah selesai, coba lihatlah. Ucap Ye Han. Ning Feng pun kebingungan dan berkata, kenapa rasanya begitu sejuk sekali? Tang Haibin dan Yun pun terkejut melihat penampilan Ning Feng. Ning Feng pun berteriak sangat kencang karena melihat penampilannya seperti pakaian wanita. Ah tolong, ada maniak, ibu aku ingin pulang. Ia pun berlari meninggalkan mereka. Mereka bertiga pun berkata, orang zaman sekarang benar-benar punya hobi yang aneh. Pria memakai pakaian dalam wanita, benar-benar menjijikan. Terlalu menjijikkan, sampai aku ingin muntah. Seketika itu mereka bertiga pun muntah secara bersamaan. Terlihat seorang datang di belakang mereka sambil berkata, permisi, apa kamu adalah Nona Zhou? Mereka bertiga pun menoleh ke belakang sambil bertanya, siapa? Apa orang yang datang menjemput kita?
Orang itu bernama Liu Ziming. Ia pun berkata, Tuan Besar Zhou menyuruhku datang untuk menjemput kalian. Silahkan naik ke mobil. Xin pun berpindah di sebuah rumah makan. Terlihat Ye Han dan Yun asyik menikmati makanan yang ia makan. Mereka berdua pun berkata, enak, benar-benar enak sekali. Ayo makan yang banyak. Yun pun bertanya ke Ye Han. Oh iya, di mana Tang Haibin? Ye Han pun terkejut dan menjawab, Kak Tang, dia sepertinya pergi makan makanan khas di sini. Terlihat ada dua orang yang membuat onar di rumah makan itu. Dasar bodoh, masak apa ini? Tidak enak sekali. Makanan orang China benar-benar buruk sekali. Bahkan tidak sebanding dengan makanan di Tokyo. Ini benar-benar makanan hewan. Hanya hewan yang suka makan makanan seperti ini. Terlihat beberapa orang di sana pun marah karena di makanan orang China dipermalukan. Dasar orang Jepang, kalian mencari mati ya. Tempat ini adalah negara China. Kalau tidak mau makan, keluar saja sana. Terlihat orang Jepang itu marah sampai-sampai ia mengayunkan pedangnya ke beberapa pengunjung. Terlihat rekan orang Jepang itu masih memprovokasi orang di sana. Dasar sekelompok orang China yang penakut. Yun pun menjelaskan ke Ye Han. Orang yang memakai jas itu adalah presidir dari grup Tokyo Fujiwara. Orang yang ada di sebelahnya seharusnya adalah pengawalnya. Tidak menduga, festival pertandingan batu kali ini ada campur tangan orang Tokyo. Sialan, orang itu cari mati ya, ucap Ye Han. Seketika itu ada seorang pemuda yang terang-terangan menyerang orang Jepang itu sambil berkata, orang Jepang, aku lihat kalian ingat cari mati ya. Ia pun memukul presidir grup Tokyo Fujiwara dengan cukup keras. Siapa bocah ini? Ia lebih cepat dariku. Presidir itu pun memerintahkan pengawalnya. Jun Sige, cepat habisi bocah China itu. Baik, laksanakan, ucap Jun Sige. Ia pun mencabut pedangnya dan akan melancarkan serangannya sambil berkata, bocah, terimalah tebasan anginku ini. Pemuda itu pun berkata di dalam hati, gawat, aku tidak punya senjata di tanganku. Aku tidak bisa menghadangnya. Matilah bocah, ucap presidir Tokyo Fujiwara. Dalam sekejap Ye Han berada di depan pemuda itu untuk menahan serangan pedang angin Jun Sige. Ia dengan mudah mematahkan serangan Jun Sige sambil berkata, hancurkan. Terlihat Jun Sige tidak dapat menahan serangan Ye Han sampai ia terpukul mundur. Pisau yang cepat sekali, ucap Jun Sige, ia pun tumbang. Terlihat beberapa orang di sana sangat senang dan mereka berkata, pukulan yang bagus, habisi bajingan itu. Siapa suruh orang Jepang ini berlagak sombong? Cepat pergilah dari China, Ye Han kamu keren sekali, muah. Ucap Yun memuji kehebatan Ye Han. Presidir Tokyo Fujiwara pun berkata, bagaimana mungkin, Jun Sige adalah samurai hebat. Dia langsung kalah hanya dengan satu serangan pisau saja. Terlihat di belakang presidir Tokyo Fujiwara sudah ada Ye Han dan pemuda itu sambil berkata, orang Jepang berani berlagak sombong di wilayah China, aku lihat kamu minta untuk dipukul ya. Ayo habisi bajingan ini, sepertinya ada sedikit yang tidak beres di belakangku. Ucap presidir Tokyo Fujiwara di dalam hati. Tanpa basa-basi Ye Han dan pemuda itu menghajar habis-habisan presidir Tokyo Fujiwara sampai pingsan. Setelah selesai menghajar presidir Tokyo Fujiwara mereka bertiga pun makan bersama. Kun Snak berkata ke Ye Han, adik datang tidak pada waktunya, kemungkinan belakangan ini akan terjadi kekacauan di tempat ini. Yun pun bertanya ke Kun Snak, apakah karena alasan festival pertandingan batu? Kun Snak pun menjawab, benar. Hadiah batu asli yang berisi mineral pada festival pertandingan batu ini terlalu menggiurkan tahun ini. 4 keluarga besar juga ikut berpartisipasi, bahkan konsorsium Jepang juga ikut berpartisipasi. Ternyata ada begitu banyak kekuatan yang datang kemari. Ucap Ye Han. Ia juga berkata di dalam hati, ini adalah ujian dari Tuan Besar Zhou kan. Kun Snak pun berkata, sudah tidak usah dibicarakan lagi, kamu sangat cocok denganku, hari ini kita tidak pulang kalau tidak mabuk. Ye Han pun menjawab, baik, mari kita minum sampai mabuk. Xin pun berpindah di keesokan harinya di kuil Buddha tidur. Terlihat mereka bertiga mendatangi kuil tersebut. Ye Han berkata, akhirnya sudah sampai di atas, ini adalah kuil Buddha tidur. Wah, besar sekali tempatnya, ucap Yun. Kun Snak pun menjelaskan ke Ye Han dan Yun. Ini adalah lokasi pemandangan ternama kami. Dirumorkan, ada Buddha yang sungguhan di dalamnya. Kalian tunggu aku doh, aduh, lelah sekali, ucap Tang Haibin yang masih mendaki tangga kuil Buddha tidur.
Seketika itu seorang biksu dan anak kecil keluar dari kuil. Sang biksu pun menghampiri Ye Han sambil berkata, "Tuan, akhirnya aku sudah berhasil menunggumu datang. Kamu sudah seharusnya membawa anak ini." Terlihat mereka berempat pun kebingungan akan perkataan sang biksu. Gadis kecil itu pun bertanya sambil menunjuk ke arah Ye Han. "Apakah dia adalah ayahku?" Anak kecil itu bernama King Cheng. Ye Han pun terkejut sampai muntah darah. Tang Haibin dan Kun Snak pun berkata, "Luar biasa Han, sejak kapan kamu punya putri, di mana ibu anak ini? Apa sudah bercerai? Umur adik masih muda, bahkan anak juga sudah punya. Apa ada resep rahasia?" Terlihat Yun juga sangat kesal mendengar perkataan gadis kecil itu. Ye Han pun mencoba menjelaskannya. "Omong kosong, aku masih lanjang selama 20 tahun sejak dalam kandungan ibuku. Dari mana datangnya seorang putri kecil?" Yun pun mengintimidasi Ye Han dengan beberapa pertanyaan. "Ye Han, ada apa sebenarnya? Kalau kamu tidak menjelaskannya hari ini, aku akan membuatmu menjadi kasim terakhir di seluruh China." Ye Han pun menjawab, "Yun, ini salah faham." Sang biksu pun mencoba untuk menjelaskan kepada Yun akan perihal anak kecil itu. "Amitabha, Nona sudah salah faham. Tuan ini bukan ayah dari King Cheng. Yun tolong lepaskan tanganmu, aku sudah akan mati ini." Ucap Ye Han yang sedang dicekik oleh Yun. King Cheng pun bertanya ke sang biksu. "Dia bukan ayahku, tapi, kenapa aku merasa dia sangat akrab denganku? Sudah dengar apa belum? Dia bukan putriku. Cepat lepaskan tanganmu sekarang." Ucap Ye Han sambil menangis. Yun pun melepaskan tangan dari Ye Han sambil berkata, "Siapa suruh kamu tidak bilang dari awal?" Ye Han pun menjawab, "Aku jelas-jelas sudah bilang sejak awal, kamu yang tidak mendengarkan perkataanku." Sang biksu pun berkata ke Ye Han, "Tuan, hanya kamu yang bisa membuat King Cheng tetap hidup." Ye Han pun berkata di dalam hati sambil melihat King Cheng, apa bocah ini sedang sakit? Biar aku menggunakan mata yin yang untuk melihat apa penyakitnya." Ye Han pun mengaktifkan mata yin yangnya untuk memeriksa tubuh King Cheng. Ia pun terkejut melihat sesuatu hawa aura yang besar di dalam tubuh King Cheng. "Benda apa itu?" Sang biksu pun menjelaskan kepada Ye Han. "Amitabha, Tuan benar-benar memiliki keajaiban dewa, kamu malah bisa melihatnya. Benda itu hanya bisa ditekan dengan kekuatan spiritual yang dilatih oleh Tuan.